Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desdarta. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan keadaan saat ini, yaitu yakinkah usaha Anda bisa bertahan hingga tahun depan. Setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang hari ini nonton ya, hari ini saya ingin sharing kepada Anda tentang perkiraan ya, apa yang mungkin akan terjadi di tahun depan ya. Jadi buat teman-teman juga kalau lihat kondisi yang sekarang ada, tentunya semua serba tidak ada yang pasti ya. Meskipun kita lihat memang kondisinya oke, sekarang sudah mulai membaik, tapi kita belum tahu apakah keadaan ekonomi, terutama keadaan ekonomi dunia nih ya, apakah akan bisa membaik dari hari ke hari, semakin membaik atau tidak ya. Karena memang pada dasarnya dimanapun tidak ada yang ada namanya kepastian. Nah, so buat teman-teman yang sekarang lagi berjibaku atau lagi lagi mungkin fighting di dalam usahanya, pertanyaan yang sekarang kita perlu dengung-dengungkan, bagaimana agar usaha kita dapat bertahan hingga tahun depan. Itu yang minimal ya. Kalau kita ngomong kalau bisa bertahan hingga mungkin tahunan ke depan atau mungkin puluhan tahun ke depan. Tapi kita nggak tahu, kita nggak akan pernah tahu ya. Nah, so hari ini saya akan bagi kepada teman-teman 3 tips utama bagaimana teman-teman bisa mempertahankan usaha teman-teman dalam 3 tahun untuk tahun depan ya, untuk ke tahun depan ya. Nah, ini hasil daripada rangkuman saya setelah saya membantu lebih daripada 300 pengusaha untuk mereka bisa mengembangkan usaha mereka ya, dimana memang saya sudah berkecimpung dunia bisnis dan keuangan lebih daripada 14 tahun waktu video ini dibuat ya. Nah, so guys, apa sih yang harus kita perhatikan di dalam bisnis kita? Buat teman-teman, saya mungkin tanya sama teman-teman ya, kalau di dalam bisnis mungkin ya, apa yang kira-kira paling penting untuk Anda pikirkan? Nah, teman-teman boleh nih ketik di kolom komen ya. Saya juga bisa mendapatkan pandangan teman-teman, apa sih yang paling penting Anda pikirkan atau paling penting Anda lakukan di dalam bisnis Anda ya. Misal saja ada yang ngomong yang pertama adalah, Pak, paling penting Pak di dalam bisnis saya adalah saya memikirkan terkait dengan sales. Saya memikirkan terkait dengan penjualan Pak. Bagaimana usaha saya bisa berkembang kalau saya tidak bisa memiliki penjualan yang baik? Bagaimana saya bisa menggunakan atau membiayai perusahaan kalau saya tidak memiliki nilai penjualan? Saya tidak memiliki uang atau tidak memiliki omset untuk membantu usaha saya berjalan. Ya, karena pada dasarnya pikirannya banyak orang, omset adalah salah satu trigger untuk bisa membuat operasional perusahaan berjalan ya. Itu tidak salah teman-teman, itu adalah hal yang benar ya. Itu mungkin yang dipikirkan yang pertama. Ada juga yang mungkin ngomong, Pak, kalau seandainya usaha saya Pak, yang paling penting adalah operasionalnya Pak ya. Karena meskipun ada sales, tapi kalau pabriknya nggak jalan, atau mungkin tokonya nggak jalan, atau usahanya nggak jalan, operasional nggak jalan, tetap Pak tidak bisa sales itu di-convert atau dijadikan uang ya. Jadi hanya sales aja berupa orderan, tapi tidak bisa dideliverykan, tidak bisa menjadikan uang. Ada yang mungkin berpikir seperti itu. Ada lagi yang mungkin berpikir, Pak, yang sekarang paling penting adalah keuangan Pak. Karena kondisinya adalah apa? Karena kondisinya adalah keuangan saya berantakan. Ya, ini pasti teman-teman punya pandangan yang berbeda-beda ya, dan saya percaya itu hal yang lumrah terjadi di dalam bisnis Anda. Nah, setelah kita lihat teman-teman, kalau ada yang ngomong sales, ada yang ngomong operasional, ada yang ngomong keuangan, kita rangkumkan satu hal utama ketika Anda punya bisnis. Dan tentunya mungkin bisnis Anda, mungkin saya tanya, apakah bisnis Anda semuanya menggunakan robot atau menggunakan komputer? Oke, saya yakin dan percaya teman-teman yang lagi nonton video ini, bisnis Anda tidak mungkin semuanya menggunakan teknologi robot ya. Masih mungkin Indonesia akan 10-20 tahun lagi akan sampai ke sana, tapi saat ini ketika Anda menonton video ini mungkin belum sampai ke sana. Oke, nah pertanyaannya, sekarang Anda sedang bekerja sama atau bekerja di perusahaan Anda dengan siapa? Oke, tahu ya jawabannya ya, adalah Anda bekerja dengan orang, Anda bekerja dengan karyawan Anda bekerja dengan people di dalam perusahaan Anda. Nah, ini guys yang paling penting untuk kita pikirkan.
Di poin pertama saya ngomong sama seluruh pengusaha yang ada ya, bahwa ketika kita ingin usaha kita maju, maka kita harus memperhatikan terkait dengan orang-orang yang di dalam perusahaan kita. Ini hal yang sangat penting ya. Jadi tidak bisa kita berangan-angan bahwa selamanya Anda akan menjalankan usaha Anda seorang diri. Nonsen, tidak mungkin ya. Jadi buat teman-teman, tidak mungkin kita bisa menjalankan usaha kita seorang diri. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk mensupport perusahaan kita agar usaha kita lebih maju. Sebagai contoh, misal aja Anda mau buka cabang baru, oke? Mau buka cabang baru, Anda pasti perlu namanya kepala toko misalnya ya, atau kepala cabang yang baru, kepala outlet misalnya gitu ya. Minimal Anda pun butuh tambahan orang. Anda tidak bisa percaya kepada orang. Nah, ini satu clue buat teman-teman. Kalau Anda mau besar ya, maka Anda harus bisa mempercayai orang yang Anda karyakan. Ya, Anda harus bisa mempercayai tim atau karyawan yang Anda karyakan. Itu salah satu hal yang paling penting. Ya. Jadi jangan Anda berpikir saya mau one man show atau saya mau jadi Superman. Nonsense guys, tidak mungkin bisa. Anda mau buka cabang lagi sudah kehabisan nafas ya. Saya sering membantu pengusaha yang dulu ya, yang dulunya dia mulai pagi sampai sore ya, pagi sampai malam ya. Dia bekerja terus sampai tidak punya waktu ya untuk bahkan hanya mengantarkan anaknya ke sekolah atau kelas-kelasan. Bayangkan guys, ngantarkan anaknya ke sekolah atau kelas-kelasan saja tidak bisa. Sampai akhirnya ya, bahkan keluar kota liburan tidak pernah. Oke, bayangin enggak, kita kerja 1 hari terus 1 bulan 1 tahun ya, dengan pola seperti itu, tidak pernah liburan karena tidak ada waktu, semua dikerjakan sendiri. Hingga akhirnya karena dia cuma satu kata, dia belajar percaya kepada orang lain. Akhirnya sekarang usahanya bisa membuka cabang dan dia berterima kasih karena dia ngomong sekarang dia bisa jalan-jalan ya. Satu hal yang luar biasa guys. Satu kunci adalah bisa percaya orang lain. Dan bagaimana Anda bisa percaya dengan orang lain, maka Anda harus mencari dan mendevelop orang supaya orang tersebut akhirnya bisa Anda percaya. Ini satu kunci yang perlu Anda perhatikan ya. Kunci yang kedua ya, strategi yang kedua yang juga perlu Anda pikirkan ketika Anda sudah percaya dengan orang-orang ini harus dijalankan, harus berjalan dalam satu koridor yang sama, dalam satu aliran bisnis yang sama ya. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, setelah kita pikirkan terkait dengan orang, langkah yang kedua Anda harus pikirkan terkait dengan apakah orang ini sudah punya alur proses bisnis yang tepat, alur operasional bisnis yang tepat. Simpelnya kita ngomong adalah SOP ya. Apakah di usaha Anda sudah memiliki standar operasional prosedur yang tepat ya. Nah, kenapa kok boleh seperti ini? Nah, karena gini teman-teman, ketika kita punya tim di dalam perusahaan Anda, tentunya kegiatan di dalam usaha Anda itu akan beraneka ragam. Kegiatan satu dengan yang lain akan selalu ada macam-macam kegiatan yang baru. Ya, meskipun nanti kalau sudah berjalan lama-lama juga akan menjadi sesuatu kebiasaan. Tapi kalau misalnya baru, selalu ada hal yang baru untuk Anda buatkan satu kesepakatan dengan tim Anda. Ya, maka kesepakatan ini kita selalu ngomong namanya adalah SOP ya. Apa tujuannya? Tujuannya guys, supaya Anda minimal ketika Anda punya perusahaan, Anda buat aturan main yang jelas, Anda buat flow atau alur bisnis yang jelas, Anda tidak perlu mengulang menjelaskan kepada tim Anda, dan tim Anda bisa berjalan sesuai dengan koridor-koridor yang seharusnya. Ya, bayangkan kalau Anda mau buka usaha lain, Anda harus memberitahu ya, menginformasikan seluruh rangkaian proses Anda satu persatu lewat mulut Anda ya, lewat lisan Anda berbicara ya, dan mereka besok lupa lagi ya. Bayangkan, dan ketika Anda tanya Anda juga lupa ya. Kenapa? Karena terlalu banyak proses yang ada. Maka itu guys, Anda perlu membuat namanya SOP ya. Anda perlu membuat namanya SOP di dalam perusahaan Anda. Ini satu hal yang penting untuk Anda lakukan ya. Dan yang ketiga ya, setelah Anda punya SOP, Anda punya namanya Anda punya orang yang tepat.
Anda punya SOP yang baik, ya. Tentunya buat SOP ini juga harus disesuaikan dengan kondisi setiap perusahaan, pasti akan berbeda-beda. Anda jangan copy paste ya guys. Jadi oke, katanya Pak Didi, lihat dari YouTube channelnya Pak Didi, saya harus buat SOP. Oke, sekarang saya jiplak saja SOP daripada teman saya gitu ya, atau daripada usaha kakak saya atau usaha siapapun yang Anda mau jiplak. Oke, boleh kalau Anda menjiplak, ya. Tapi jangan dijiplak ATP, ya. Amati tiru plak itu tidak boleh, ya. Harus amati tiru modifikasi. Oke, sesuaikan SOP Anda sesuai dengan kondisi perusahaan Anda sendiri, karena SOP akan berbeda-beda, ya. Yang terakhir guys, ada terkait dengan faktor keuangan. Seringkali pengusaha itu lupa bahwa apakah usahanya mereka sudah berjalan dengan baik, dengan sehat atau tidak. Itu mereka sering lupa, ya. Nah, so guys, teman-teman kalau misalnya punya perusahaan atau Anda punya usaha, pastikan Anda harus punya laporan keuangan yang cocok untuk Anda. Laporan keuangan yang bisa Anda analisa, ya. Laporan keuangan yang Anda bisa lihat, ya. Yang bisa Anda amati, oh ternyata laporan keuangan saya ini benar, ya. Oh ternyata laporan cash flow-nya bagus. Oh ternyata profitnya baik. Nah, itu Anda harus tahu, ya. Dan Anda harus punya fungsi kontrol. Anda bisa kontrol bagaimana laporan ini bisa dipertanggungjawabkan, dan Anda bisa mengambil keputusan yang tepat dengan hanya melihat laporan keuangan. Nah, ini guys yang perlu Anda perhatikan, ya. Seringkali banyak pengusaha yang kami review, ya. Kami review satu persatu ke tempat mereka, ternyata mereka kesibuk, mereka kesulitan, ya. Mereka tidak mengerti, mereka nggak tahu, ya, apa masalah yang dalam perusahaannya mereka. Dan jujur ketika mereka memanggil kami, memanggil saya tentunya, ketika saya datang ke perusahaannya mereka, kami kira kami memberikan charge, memberikan fee untuk datang cukup besar, ya. Belum lagi ditambah dengan fee tiket, ongkos tiket dan konsumsi dan macam-macam, ya, yang menurut kami cukup besar. Akhirnya guys, kami berinisiatif untuk kami membuatkan satu tools, ya, yang kami namakan adalah Business Checkup Tools, di mana tools Business Checkup ini bisa Anda gunakan sebagai pengganti daripada saya atau pengganti daripada tim kami untuk datang ke tempat Anda dan melihat apa saja yang kurang di dalam perusahaan Anda. Anda tinggal lihat kondisinya di dalam tools itu, ada checklist yang tinggal Anda klik, Anda tinggal lihat aja, Anda tinggal klik, tinggal Anda isi, dan Anda bisa tahu apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda perbaikin di dalam perusahaan Anda. Ya, menarik bukan ya teman-teman ya? Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan akses terhadap tool tersebut, Anda boleh lihat guys di kolom deskripsi, ya. Anda tinggal klik linknya, Anda pelajarin apa yang bisa Anda perbaikin, apa yang bisa Anda lihat, apa yang bisa Anda perhatikan di dalam bisnis Anda, tentunya supaya bisnis Anda semakin berkembang, ya. Jadi apakah Anda yakin usaha Anda bisa berkembang setelah tahun depan? Pastikan Anda isi dulu toolsnya, Anda cek dulu kondisi keuangan, kondisi kesehatan perusahaan Anda, dan Anda bisa tahu apa yang harus diperbaikin. Ini saya guys, percaya kepada saya, terus ini sudah kami lakukan kepada ratusan pengusaha, dan kami banyak membantu mereka hingga mereka bisa survive, bukan survive guys, tapi bisa berkembang, berlipat-lipat hingga tahun. Ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, ya. Bagi yang like, bagi yang suka, ya silakan di like, ya, dan di share kepada teman-temannya. Dan bagi yang memang kepingin bertanya lebih lanjut, teman-teman boleh menggunakan kolom komen, ya, atau bisa mend-DM saya secara pribadi di Instagram saya langsung, dan nanti akan saya coba untuk reply komen Anda. Oke, sekian dari saya. Selalu sehat buat teman-teman, selalu semangat, dan selalu berbahagia buat teman-teman.